Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Karangasem atau disingkat LPKA Karangasem berlokasi di daerah ujung timurnya Pulau Bali, yaitu di wilayah Kabupaten Karangasem, dengan luas bangunan kantor 2.649 meter persegi. Merupakan tempat anak menjalani masa pidana yang melakukan tindak pidana di wilayah Bali. Dengan jumlah pegawai saat ini 36 orang, LPKA Karangasem berkapasitas 34 orang per 25 Maret 2022 dihuni oleh 46 anak. Dalam menjalankan fungsinya, LPKA Karangasem melaksanakan beberapa program pembinaan, antara lain program pembinaan kepribadian, program pembinaan kemandirian, Tahun 2022, LPKA Karangasem serius melakukan percepatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani melalui 6 area perubahan. Area pertama, manajemen perubahan. Proses pembangunan zona integritas LPKA Karangasem diawali dengan penataan sistem manajemen administrasi dan kinerja, penunjukan agen perubahan melalui pembentukan tim kerja yang terseleksi. Pimpinan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas untuk merubah pola pikir pegawai agar selalu memberikan pelayanan terbaik tanpa pamrih. Sebagai bentuk contoh pelayanan tanpa pamrih, sejak bulan Maret 2021, LPKA Karangasem memperkenalkan kegiatan Ngayah Ceria, merupakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam budaya Bali, ngayah merupakan kewajiban sosial masyarakat yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati yang tulus ikhlas sebagai wujud bakti terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk mendisiplinkan istirahat pegawai, setiap pegawai yang melakukan istirahat diharuskan untuk mengisi aplikasi Wasiap. Memberikan reward pegawai teladan dan punishment kepada pegawai yang tidak patut ditiru melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Area perubahan kedua, penataan tata laksana. Pada Pokja Penataan Tata Laksana, LPKA Karangasem bertugas untuk melakukan percepatan, perbaikan, dan penerapkan standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP kegiatan utama, menerapkan e-office, dan keterbukaan informasi publik melalui pemasangan banner, Facebook, Instagram, channel YouTube, WA Grup Keluarga Anak, dan aplikasi lampu LCARS. Guna memastikan bahwasannya setiap kegiatan dilaksanakan sesuai SOP dan dapat bekerja secara maksimal, maka dikukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPATNAL). Area perubahan ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM yang bertugas membentuk keprofesional pegawai LPKA Karangasem yang mana dalam meningkatkan SDM yang berbasis kompetensi selain mengusulkan dan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kemenkumham atau instansi luar,
Saat ini LPKA Karangasem melalui perjanjian kerjasama menggandeng Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem dan Kodim 1623 Karangasem serta Yayasan Gerasa untuk turut serta meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanggulangan, pencegahan, dan rehabilitasi narkotika, peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan dan teknik pengamanan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelatihan untuk menjadi seorang asesor. Area keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Pokja ini bertugas untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai LPKA kelas 2 Karangasem. Atas dasar tersebut, keterlibatan pimpinan secara langsung saat perencanaan, penyusunan, penetapan kinerja, pelaksanaan dan memantau pencapaian kinerja secara berkala telah dilaksanakan pada LPKA kelas 2 Karangasem. Pengelolaan akuntabilitas kinerja pada LPKA Karangasem melakukan terobosan dengan memajang DIPA anggaran tahun 2021 dan mempublikasikan realisasinya per triwulan di ruang publik. Area kelima, penguatan pengawasan. Dalam mewujudkan organisasi yang bersih dan bebas dari KKN, LPKA Karangasem menerapkan beberapa strategi, diantaranya pengawasan lewat CCTV, pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun media elektronik, dan banner mengenai pengaduan dan whistleblowing system yang dapat disampaikan melalui e-lapor, media sosial, dan aplikasi pesaduan. Penyampaian saran dan aduan milik LPKA Karangasem, serta grup WA Swakarma dan memaksimalkan kinerja dari Satuan Tugas Operasional Pengawas Internal. Area keenam, penguatan kualitas pelayanan publik. LPKA Karangasem melakukan perbaikan sarana dan prasarana demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Om Swastiastu. Sebagaimana arah reformasi birokrasi, kami Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem telah berkomitmen menjadi unit pelaksana teknis yang membangun zona integritas. Perubahan telah kami lakukan mulai dari pola pikir, sikap dalam tindakan, dan budaya kerja untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Menjadi petugas yang berintegritas, tanggap, dan akuntabel adalah komitmen kami. Program perbaikan pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan telah kami lakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana serta upaya inovasi yang memudahkan anak dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang kualitasnya akan terus kami tingkatkan. Bersama kami berkomitmen memberikan pelayanan yang ramah, nyaman, dan bebas dari korupsi untuk masyarakat Bali tercinta. Selain itu juga dilakukan beberapa inovasi, antara lain 1. Badan Elkars, Bacaan Digital Anak LPKA Karangasem, merupakan penyediaan bacaan digital untuk anak yang ditempatkan di area hunian anak yang berbasis aplikasi sehingga kebutuhan literasi anak semakin terjamin dan mudah dijangkau. Kedua, TOA, Taman Obat Anak, merupakan upaya LPKA Karangasem memperkenalkan tanaman obat sekaligus cara penggunaannya kepada anak sehingga tidak tergantung dengan obat sintesis. 3. Lampu LPKA Karangasem, Layanan Informasi Terpadu LPKA Karangasem, merupakan portal layanan informasi yang dibuat untuk mempermudah mengakses akun-akun yang dimiliki oleh LPKA Karangasem seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, layanan video call ramah anak, layanan stasiun WA keluarga ramah anak,
layanan informasi dan pengaduan, survei pelayanan kami, dan pengaduan via e-lapor hanya dengan sekali klik di HP Android. 4. Pesaduan, pesan saran dan aduan merupakan aplikasi tempat masyarakat menyampaikan saran dan aduan terkait kualitas layanan LPKA Karangasem. 5. Swakarma, stasiun WhatsApp keluarga ramah anak. Swakarma merupakan sarana informasi bagi orang tua ataupun keluarga yang ingin segera tahu keadaan anak, perkembangan anak di dalam LPKA, dan menuangkan keluh kesahnya serta mempermudah layanan integrasi. Wasiat, waktu absensi istirahat pegawai. Aplikasi yang bertujuan untuk mendisiplinkan pegawai dalam menggunakan waktu istirahat, di mana laporan aplikasi ini langsung terhubung dengan perangkat kepala LPKA. 7. Layanan kunjungan online 2 arah. Layanan kunjungan online pada umumnya hanya bersifat satu arah, yaitu dari narapidana ke keluarga. Dengan layanan ini, tanpa harus menunggu telepon dari anak, keluarga secara aktif dapat menghubungi anak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Trali, titipan barang ramah lingkungan. Sebagai wujud nyata, LPKA Karangasem peduli lingkungan, baik petugas, pengunjung, dan mitra kerja yang hendak berkunjung ke LPKA tidak diizinkan membawa barang dengan kantong plastik dengan tujuan mengurangi tumpukan sampah plastik di LPKA Karangasem. Laksana LPKA Karangasem merupakan inovasi yang bertujuan untuk mendeteksi lebih dini keadaan kesehatan dan penyakit yang diderita oleh anak yang tadinya masih enggan dan malu untuk berobat langsung ke klinik dan masih menganggap sepele penyakit yang dideritanya. Pada masa pandemi ini, kami juga secara rutin melaksanakan penyemprotan desinfektan. Semua pelayanan yang kami berikan gratis, tidak dipungut biaya. Laporkan kepada kami jika terjadi pungutan liar. Saya anak LPKA Karangasem. Walaupun keadaan saya seperti ini, saya masih bisa melanjutkan pendidikan saya di sekolah saya yang dulu, dan di sini juga disediakan perpustakaan, jadi saya bisa membaca buku dengan banyak. Dan selagi-lagi di sini ada badan RKAS, jadi saya bisa membaca buku secara online. Terima kasih LPKA. Saya anak LPKA Karangasem menyesal atas perbuatan saya, tapi syukurnya saya di sini petugasnya baik-baik semuanya dan makanannya enak, dan petugas kesehatannya juga sangat secara rutin menghampiri kamar kami untuk memeriksa kondisi kami. Saya Franky Siombing. Saya Pak Ibu Viola. Aku senang banget bisa nyampe ke sini dan ngelihat bagaimana teman-teman yang di dalam, terutama para pengurus, para pembina, punya beban untuk anak-anak yang sedang dibina di dalam. Dan kita juga senang banget bisa datang ke sini, disambut dengan sangat baik dengan program yang kita mau kasih, dan aku jadi punya mimpi yang lebih banyak untuk bisa melengkapi anak-anak yang di dalam. Saya juga sangat bersukacita bahwa saya melihat di dalam LPKA, saya melihat sendiri bahwa ada edukasi, ada hal-hal yang luar biasa yang mereka lakukan, pelatihan-pelatihan, ada dari sisi agama, dari sisi psikologi. Menurut saya, aturan tidak boleh menggunakan kemasan plastik bagi titipan di LPKA Karangasem sangat positif karena dapat menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan. Halo, nama saya Glayu, aku dari Brain Community Bali, juga dari Yayasan Generasi Tangguh. Kami mau bersyukur dan terima kasih untuk LPK untuk kesempatan sebagai pelatih. Aku sangat senang bisa latih anak di dalam penjara. Kami sangat berterima kasih sebab LPKA sangat bekerja sama dengan baik, sangat mendukung program ini juga untuk kerjasamanya yang baik. Segala sesuatu sangat mudah untuk kami boleh masuk dan melakukan program pembinaan di tempat ini dengan bapak-bapak petugas yang sangat ramah dan sangat membantu kami. Terima kasih banyak. Halo, perkenalkan nama saya Angga Boy Lasmana. Saya mantan di sini juga didikan LPKA kelas 2 B Karangasem. Ya, saya berterima kasih sekali sama LPKA 2 Karangasem ini
Dulu saya di sini diikutin sekolah kejar paket A sampai selesai, dan akhirnya saya bebas diperkenalkan oleh Yayasan Grasa. Di sana saya mengembangkan hobi saya menjadi barista dan bisa sekolah juga di luar lagi.